Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja dan semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita mulai pembelajaran kita daring ketiga hari ini, kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Sikap sempurna, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Ya anak-anak, sebelum kita memasuki daring ketiga, alangkah baiknya kita bahas terlebih dahulu tentang daring kedua kemarin, Khulafaur Rasyidin. Ada 10 latihan soal, ada beberapa yang masih salah, dan kita harus bahas satu persatu terlebih dahulu. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya, pembahasan latihan soal bab 12, Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, seorang pemimpin mendapatkan petunjuk dari Allah disebut Khulafaur Rasyidin. Ingat ya, bukan khalifah, bukan Rasyid, tapi Khulafaur Rasyidin. Yang kedua, di bawah ini yang tidak termasuk Khulafaur Rasyidin adalah yang tidak termasuk ya anak-anak adalah Jais bin Thabit. Nomor 3. Sahabat Nabi yang memiliki nama asli Abdullah bin Quhafah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nomor 4, khalifah yang memimpin pada tahun 23 sampai dengan tahun 36 Hijriah atau 644 sampai 656 Masehi adalah Utsman bin Affan. Yang kelima, prestasi yang dicapai oleh Abu Bakar As-Siddiq diantaranya adalah memerangi orang-orang murtad. Yang ketujuh, pengumpulan dan penulisan mushaf Al-Quran terjadi pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nomor 7, jasa Khalifah Umar bin Khattab yang masih dapat kita jumpai sampai saat ini adalah penetapan kalender Hijriah. Jadi penetapan kalender Hijriah itu terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab dan sampai saat ini masih kita gunakan. Nomor 8. Umar bin Khattab dikenal cerdas, tegas dalam membedakan kebenaran dan kebatilan. Karena ketegasan tersebut, Rasulullah menyematkan gelar Al-Faruq yang artinya pembeda. Nomor 9. Ilmu tata bahasa Arab yang dikembangkan pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib disebut ilmu nahwu. Jadi, ilmu tata bahasa dalam bahasa Arab itu ada ilmu shorof dan ilmu nahwu. Nah, yang dikembangkan pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib ini adalah ilmu nahwu. Nomor 10. Khalifah Umar bin Khattab wafat pada saat sholat subuh dan ditikam oleh seseorang dari budak Persia yang bernama Abu Lu'lu'ah. Ini semua di PPT yang Bu Vina berikan sudah ada. Silahkan yang mau belajar melalui PPT yang Bu Vina berikan kemarin bisa langsung di-download melalui link yang Bu Vina berikan kemarin. Kalau ada yang mau minta link lagi, silahkan nanti WA Bu Vina saja. Seperti itu ya untuk pembahasan yang bab 12 kemarin. Selanjutnya kita memasuki bab baru. Hukum nun sukun atau tanwin. Bab 13, hidup jadi lebih damai dengan ikhlas, sabar, dan pemaaf. Oke, hukum nun sukun atau tanwin. Jadi hukum nun sukun atau tanwin itu ada 4. Yang pertama, izhar. Yang kedua, ikhfa. Yang ketiga, idgham. Yang keempat, iqlab. Idgham di sini sebenarnya ada 2, dibagi 2, yaitu idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Tapi idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah nanti akan kalian pelajari di kelas 8. Untuk itu, kelas 7 kalian belajar nun sukun atau tanwin. Ada 4 terlebih dahulu, izhar, ikhfa, idgham, dan iqlab.
Selanjutnya, izhar. Izhar itu apa sih? Jadi izhar itu adalah apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan 6 huruf berikut ini. Ada hamzah, ha, ho, ain, ghain, dan ha. Dibacanya tebal atau jelas. Contohnya, sawaun alaihim. Di situ ada dhammatain bertemu dengan ain. Dan yang kedua rogodan haisu. Jadi di situ ada tanwin bertemu dengan huruf ha. Dibacanya tebal atau jelas. Selanjutnya, ikhfa. Nah, ikhfa di sini apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan 15 huruf berikut ini. Ada ta, sa, jim, dan seterusnya. Dibacanya samar. Contohnya, syai'un qadir. Kemudian fudu. Dia samar dan berdengung tipis. Seperti itu ikhfa. Selanjutnya, selanjutnya kita lanjut ke idgham. Apa sih idgham? Ada yang mau menjelaskan? Nah, idgham di sini apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf 6 ini. Ada mim, nun, wawu, ya, ro, dan lam. Jadi apabila ada nun sukun bertemu dengan huruf 6 ini, maka dia tidak dibaca atau lebur dengan huruf-huruf tersebut. Jadi nun sukun atau tanwinnya itu tidak dibaca. Contohnya seperti ini anak-anak. Hudal lil muttaqin. Jadi di situ ada tanwin bertemu dengan lam. Dibacanya bukan hudan lil muttaqin, bukan seperti itu, tapi hudal lil muttaqin, langsung dimasukkan. Kemudian contoh yang kedua, an-nafsi. Nah, an-nafsi itu juga bukan an-nafsi, tapi an-nafsi, jadi langsung dimasukkan ke huruf setelahnya. Di situ contoh yang kedua ada nun sukun bertemu dengan huruf nun. Seperti itu. Yang selanjutnya yang terakhir, nun sukun atau tanwin jika bertemu dengan huruf apa? Selanjutnya adalah iqlab. Iqlab, apa itu iqlab? Iqlab adalah apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka dibacanya beralih menjadi huruf m. Misalnya, contohnya, summun bu'mun, bukan summun bu'mun, bukan seperti itu, tapi summun bu'mun. Seperti itu ya anak-anak. Jadi langsung dimasukkan, dialihkan jadi huruf M. Contoh yang kedua biar lebih mudah, mim ba'di. Jadi dia bukan min ba'di, tapi dia mim ba'di. Seperti itu. Itu yang iqlab. Selanjutnya kita beralih ke hukum mim sukun dalam bab 13. Hukum mim sukun itu apa sih? Hukum mim sukun itu dibagi menjadi 3 anak-anak. Yang pertama, ikhfa safawi. Kedua, idgham mimi. Yang ketiga, izhar syafawi. Jadi, ikhfa safawi itu apabila ada mim mati atau mim sukun bertemu dengan huruf ba, dia dibacanya samar dan berdengung. Contohnya, rabbuhum bihim, dia samar dan berdengung. Dia ada mim sukun bertemu dengan ba, rabbuhum bihim. Seperti itu.
Kemudian yang kedua idgham mimi. Idgham mimi adalah ketika mim sukun atau mim mati bertemu dengan huruf mim. Dibacanya langsung dimasukkan dan didengungkan. Contohnya alaihim muqsadah, seperti itu. Jadi langsung dimasukkan dan didengungkan alaihim muqsadah. Begitu anak-anak. Yang terakhir izhar syafawi. Nah, izhar syafawi ini apabila mim sukun atau mim mati bertemu dengan semua huruf hijaiyah kecuali huruf mim dan huruf ba. Karena huruf ba tadi ada di ikhfa syafawi, huruf mim ada di idgham mimi, dan ketika izhar syafawi ketika semua huruf hijaiyah bertemu dengan ketika mim sukun atau mim mati bertemu dengan semua huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Cara membacanya jelas dan bibir tertutup. Contohnya lahum ajrun, lahum ajrun, jelas, bibir tertutup, lahum ajrun. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nanti jika ada yang mau ditanyakan langsung ditulis di kolom bagian 3 latihan soal. Selanjutnya kita masuk ke memahami Al-Qur'an. Jadi di sini ada 3 ayat. Ya, yang pertama Quran surat An-Nisa ayat 146. Di sini Quran surat An-Nisa ayat 146 menjelaskan tentang keikhlasan amal seseorang. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menyukai orang-orang yang ikhlas dalam mengerjakan agama Allah, berpegang teguh pada agama Allah, dia dengan ikhlas. Allah itu sangat menyukai orang-orang yang seperti itu. Untuk itu ketika kita beramal, ketika kita beribadah, kita harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Quran surat Al-Baqarah ayat 153 ini menjelaskan tentang orang-orang yang sabar, betapa Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Di situ Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi kita ketika sedang kesulitan, ketika kita memohon pertolongan, mohonlah pertolongan hanya kepada Allah, karena Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, anak-anak, yang ketiga Quran surat Ali Imran ayat 134. Quran surat Ali Imran ayat 134 ini menjelaskan tentang bagaimana Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Nah, orang-orang yang berbuat kebajikan itu orang-orang yang seperti apa toh? Ya, orang-orang yang berbuat kebajikan atau kebaikan itu adalah orang-orang yang menafkahkan hartanya baik dalam keadaan dia mampu maupun dalam keadaan dia tidak mampu. Yang kedua, orang yang menahan amarahnya dan orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Allah sangat menyukai orang-orang yang seperti itu. Jadi orang-orang yang berbuat kebajikan Allah sangat menyukai. Itu ada di Quran surat Al-Imran ayat 134. Link evaluasi materi. Jadi setiap kita pembahasan akan ada evaluasi materi. Masing-masing kelas sudah saya sediakan room linknya masing-masing. Silahkan kalian buka link tersebut dengan password masing-masing kelas. Kerjakan soal 1 sampai dengan 10. Setelah selesai mengerjakan soal 1 sampai dengan 10, di bagian 3 akan ada kolom komentar atau kolom pertanyaan. Silahkan kalian tuliskan pertanyaan-pertanyaan yang belum kalian pahami di bab ini. Nanti akan kita bahas di pertemuan daring selanjutnya. Terima kasih telah mengerjakan tugas. Selamat
mengerjakan. Selamat berlockdown ria, jaga kesehatan, jaga kebersihan. Semoga Allah selalu melindungi kita dimanapun kita berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.